kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Oh, selamanya Tuhan, selamanya Kau ada Tuhan Yesus. Oh, Kau yang berkuasa, penyelamat kami. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, hanya Kau
menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada. Dalam lelap Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada. Dalam gelap Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada. Dalam gelap Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya. Tanpa ragu kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Percaya Engkau ada. Dalam gelap Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat, Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada. Dalam kelam Engkau beserta. Kau menjaga, takkan lelah. Penyelamat. Kami mengucap syukur Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mulai ibadah ini Tuhan, kami merayakan Engkau. Kami berkati Tuhan ibadah online kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar Kau yang ada Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau angkat pujian ini. Selamat datang di ibadah Impact Community. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu.
Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi, sekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Oh, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita mau siapin hati kita mau terima firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, teman-teman. Ini kami Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, dia akan menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku
Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Oh, setia. Terus percaya dan berserah, imanku takkan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia akan menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Sabarlah, jangan menyerah, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau setia Tuhan, hanya Kau. Oh Yesus, tenanglah jiwaku. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Oh Yesus, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, Dia akan menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Sabarlah, jangan menyerah, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. 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 Yesus, Kau setia. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah dalam ibadah online ini, dan saya sangat bersuka cita, senang berjumpa dengan saudara sekalian walaupun lewat video. Tapi saya percaya Tuhan memeliharakan hidup kita tiap-tiap hari. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih
betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Karena itu ajar kami untuk kami boleh menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar firman ini boleh melekat dalam hidup kami, menjadi bagian hidup kami, dan kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Aku berdoa setiap kami yang mendengar, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu ini, untuk kami boleh aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah saudara kasih Tuhan, bulan ini kita akan memasuki satu judul yang baru, yaitu The Power of Goodness. Nah saudara, kekuatan dari kebaikan saudara. Apa yang membuat kekuatan ini saudara dari kebaikan hidup kita? Kita lihat di dalam firman Tuhan. Ya, demikianlah hendaknya dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, saudara. Ya, nah, saudara tahu bahwa terang itu sangat diperlukan untuk menuntun orang ketika tidak tahu jalan atau mengalami satu kebuntuan dalam sesuatu, saudara. Maka itu butuh sekali terang untuk membawa orang-orang yang tersesat untuk dia bisa tertuju kepada satu tujuannya, saudara. Nah, tapi di dalam firman Tuhan dikatakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, saudara. Artinya apa? Bahwa hidup kita, terang kita dibaca oleh orang semua, saudara. Ya, hidup kita dilihat oleh orang semua. Apa yang kita lakukan, baik itu buruk maupun itu yang baik, saudara. Nah, pantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita mau persembahkan untuk dunia ini, saudara? Apakah kita mempersembahkan dengan terang yang dilihat oleh orang banyak itu, mempersembahkan yang baik atau yang tidak, saudara? Nah, maka itu di sini ada dua hal, ya. Supaya apa? Supaya mereka yang melihat perbuatan kita, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga, saudara. Ada dua hal di dalam firman Tuhan ini, saudara, untuk kita pelajari. Nah, saudara, yang pertama lihat kebaikan, ya, dan diketahui oleh banyak orang, saudara. Nah, maka itu dalam setiap hidup kita boleh betul-betul mempersembahkan apa yang kita lakukan, saudara, supaya ketika orang melihat sedap, saudara. Ya, banyak kali orang kalau melihat kehidupan orang yang memberkati, rasanya yang melihat senang, saudara. Wah, luar biasa hidupnya memberkati kita, saudara. Nah, biarlah setiap kebaikan dilihat oleh banyak orang, saudara. Tadi kan terang dilihat di mana-mana oleh orang, saudara. Nah, isi dari terang itu adalah satu kebaikan hidup kita. Ketika orang melihat kita terlihat, dan kebaikanmu itu diketahui oleh banyak orang. Saudara, ketika hidup kita bisa memperlihatkan sesuatu yang bernilai, yang membangun, ya, yang boleh dibilang bahwa hidup kita betul-betul menyatakan kemuliaan Tuhan, itu diketahui orang, saudara. Suka nggak suka, kita dilihat hidup kita, betul lah, saudara. Setiap tindakan kita. Karena orang tahu bahwa hidup kita seperti lembaran kertas putih yang ditulis, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang kedua apa yang terjadi? Muliakanlah Tuhan, atau kebaikan berasal dari Tuhan, saudara. Ya. Jadi kebaikan itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Kita terbatas, saudara. Tapi karena Tuhan ada dalam hidup kita, saudara, maka kebaikan itu akan menjadi timbul, saudara. Karena belas kasihan, kemurahan atau generosity itu akan timbul ketika Yesus hadir, saudara. Ada orang yang berbuat baik supaya dirinya yang diperlihatkan, saudara, untuk memuliakan dirinya, saudara. Ya, banyak orang
bersembunyi dengan agendanya, saudara. Seolah-olah dia berbuat baik, tapi untuk dirinya sendiri, saudara. Tapi kita berbuat baik bukan karena berasal dari kita memang good sebagai orang, saudara, tetapi Tuhan yang hadir dalam hidup kita itu menggerakkan kita untuk memperlihatkan kepada orang kebaikan hidup kita. Ada tujuannya, saudara. Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Ketika kita melakukan kebaikan dalam hidup ini, saudara, jangan pernah colong atau jangan pernah ambil untuk kemuliaan kita. Tetapi biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Karena segala sesuatu dari Tuhan, buat hidup kita, buat hidup saudara dan saya, ya, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Boleh dilihat setiap hidup kita, saudara. Tapi ingat, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah kebaikan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Kita sedang memuliakan Bapamu yang di surga. Tadi kan katakan di situ, saudara, ya, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya apa? Kita sedang mempermuliakan Bapa yang di surga, saudara. Memuliakan Tuhan. Supaya bukan untuk kita, saudara. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita sudah diperlengkapi, saudara. Kita bersyukur, begitu kita terima Yesus dalam hidup kita, kita diperlengkapi dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini bukan semata-mata karena hidup kita, saudara. Tapi kita memang sudah diperlengkapi, ya, dikasih, saudara, untuk kita bisa berbuat baik. Maka itu bukan hanya untuk diri kita perbuatan baik itu, tetapi kita sedang memuliakan Tuhan. Sadari dulu, saudara, dalam hidup ini, bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu dan dilihat oleh banyak orang, kebaikan itu bukan untuk diri kita, saudara, tapi kita sedang memuliakan Bapa di surga, saudara. Suatu saat saya jalan, waktu itu hujan gerimis. Saya naik mobil, di depan ada kendaraan yang mogok. Terus hati saya tergerak dengan belas kasihan, saudara. Karena dia dorong sendirian, supir mikrolet, saudara. Dia nggak mungkin minggirin aja, saudara. Mobilnya nggak akan hidup. Ya hidup, masa setirnya nggak ada yang setir, saudara. Tapi akhirnya Tuhan, saya tergerak hati saya untuk bantuin dorong, saudara. Padahal itu hari itu gerimis. Saya bukan sedang menyatakan kebaikan itu, tetapi saya sangat yakin kebaikan itu didorong dari hati saya karena memang saya sudah diperlengkapi dengan perbuatan baik, saudara. Di sini dikatakan setiap perbuatan baik diperlengkapi, saudara. Maka itu, saudara, jangan tahan ketika kita mau melakukan kebaikan, asal hati kita bilang bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat itu saya keluar dari pintu mobil agak gerimis, dan saya dorong, saya bilang, Pak, Bapak naik, setir mobilnya, saya akan dorong, ya. Kemudian saya dorong, hidup, dia pergi, saudara. Rasanya menaruh kebaikan, saudara, dalam banyak orang, itu luar biasa. Kalau memang kita bisa memuliakan itu, bukan hanya kita menolong, dia bilang terima kasih, dia akan melihat siapa yang membantu saya. Kalau dia melihat satu saat, oh dia yang membantu saya, kebaikan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita paling juga bilang bahwa nanti kita akan beritakan tentang Tuhan dalam hidupnya, saudara. Hidup kita didorong, ya, daripada Tuhan yang memperlengkapi perbuatan baik, sehingga kita memuliakan Bapa yang di surga. Karena kita percaya kebaikan itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Haleluya. Nah, saudara, ada beberapa hal, yaitu kekuatan dalam kebaikan, saudara. Ya, yang pertama yaitu menguatkan orang yang letih lesu, saudara. Ya, biasanya kebaikan hidup kita dikasih kebaikan itu sama Tuhan, saudara. Apa yang kita mau lakukan?
tentu kita mesti berguna. Untuk apa, saudara? Menguatkan orang yang letih lesu, saudara. Banyak kali orang mengalami satu problem, masalah. Lah, makanya kadang-kadang kita jangan banyak keluh kesah, saudara. Bagaimana kebaikan itu punya power dalam hidup kita, saudara. Supaya orang diberkati lewat hidup kita dengan kebaikan hidup kita, saudara. Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, ya, kita berikan, saudara. Apalagi orang yang ngalamin dalam situasi yang letih lesu, lemas, saudara, mungkin jauh daripada Tuhan. Ya, kalau kita sering ngeluh dalam hidup kita mana bisa memberikan sesuatu, saudara. Nah, kita harus semangat untuk kita memberikan satu kekuatan bagi orang yang letih lesu, saudara. Ya, orang yang letih lesu, rasanya dia untuk bangun aja agak susah, saudara. Kita harus bangkitkan semangat dia. Imannya dibuat bergerak lagi, saudara. Untuk percaya, diberikan kekuatan. Ada firman Tuhan dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu di dalam Yohanes 16 ayat 33, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, saudara. Ya, kalau kita mau mengajak orang, saudara, kita harus benar-benar pastikan bahwa kita harus tetap konsisten di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Nah, baru kita bawa orang-orang itu kekuatan di dalam kebaikan. Ya. Untuk apa, saudara? Untuk membangkitkan atau menguatkan orang-orang yang letih lesu, saudara. Ada orang bilang, wih, ini orang semangatnya luar biasa. Ya, saya mau melihat di situ, saudara. Kita bisa melihat di situ dan dia bisa meniru bagaimana orang itu bersemangat dari keletih lesuan, tapi dia bangkit, saudara. Dia punya kesaksian kepada banyak orang. Jangan kitanya loyo, letih lesu, rasanya nggak berarti, saudara. Kita harus bangkit, kita kuatkan, tunjukkan bahwa kekuatan di dalam kebaikan itu membangkitkan orang-orang yang letih lesu, saudara. Ya, supaya tiap orang yang melihat perbuatan baik kita memuliakan Bapa di surga. Yang pertama, yang kedua, saudara, apa? Menghibur orang dalam kesusahan. Nah, saudara, kadang-kadang, saudara, kita orang yang susah banyak kan nyukurin, saudara. Lu sih gara-garanya, ya mungkin lu banyak dosa sih, gitu, saudara, kira-kira. Seringkali kita menuduh banyak hal, saudara, sehingga orang makin lesu, makin gak berarti, saudara, makin jatuh, saudara. Kenapa? Karena kita mendorong sesuatu yang lebih penekanan lagi, saudara, sehingga orang merasa bersalah dalam hidupnya. Udah tahu dalam kesusahan, saudara, seringkali, wah lu sih yang salah, makanya lu bertobat, gitu. Ya enggak, saudara. Harus kita bangkitkan lewat kebaikan hati kita, ya. Setidaknya kita menolong hidup dia, saudara. Kemarin minggu lalu saya pergi ke Bandung. Bukan minggu lalu, kemarin hari Jumat, saudara. Saya pergi ke Bandung. Terus kemudian saya didapat telepon, ada teman saya ngalami goncangan. Ya, dia ditipu orang dengan bukan orang yang jauh, saudara, tetapi orang yang sangat dekat. Pelayanan dari kecil, saudara, pelayanan. Tapi dia ditipu, saudara. Dia merasa sedih. Coba bayangin, saudara, orang yang paling dekat, orang yang sama-sama pelayanan, membangun sama-sama, saudara, nipu, saudara. Wah, itu sih agak pusing juga sih, saudara. Saya juga, kok bisa ya terjadi. Tapi saya telepon dia, kenapa Pak? Waktu itu kita WA-an sebelumnya, kenapa? Ya nanti saya kesana lah, saya bilang. Saya mau lihat, barangkali saya bisa menguatkan apa yang menjadi persoalan hidupnya, saudara. Itu kan suatu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, saudara. Dan orang akan melihat kita punya value luar biasa. Dia orang perhatian, orang yang sebagai sahabat, bukan sekedar dari hal-hal yang senang aja, tapi ketika hal yang susah dia bisa datang, saudara. Dan saya sama istri datang ke Bandung
Kami pergi, sampai di sana kami diskusi, kami bicara, kami dengarin, ya, sambil kita masukin firman dan kebenaran, saudara. Ya, setelah itu kami doakan. Saudara, dari kalimat yang dia ucapkan begini, aduh, saya bersyukur sekali masih ada teman yang mau dengerin saya ngomong dalam kesulitan yang berat ini. Saudara yang kasih Tuhan, ya, saya bersyukur kebaikan saya untuk memuliakan Tuhan. Saya tahu, saya bilang bahwa segala sesuatu Tuhan yang menggerakkan untuk saya datang di tempat ini, dan saya bisa menguatkan, saudara. Dan kemudian akhirnya, ya, dia cukup terhibur karena kami datang dan kami doakan, saudara. Ya, nah itu, saudara. Jadi menghibur orang dalam kesusahan, saudara. Di dalam firman Tuhan di sini, Mazmur 46 ayat kedua, saudara, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong, dan dalam kesesakan sangat terbukti, saudara. Sangat terbukti, saudara. Jadi jangan kita khawatir ketika kita bagikan kebaikan kepada orang lain, saudara. Kita gak akan kekeringan dari kebaikan itu, saudara. Kita gak akan kekurangan dari kebaikan itu. Bahkan kita ditambah-tambahkan dari kebaikan terus. Karena Tuhan perlengkapi tadi kan di dalam firman-Nya dengan perbuatan baik. Kita bisa membangun sesuatu, saudara, kepada orang lain. Ya, menghibur orang dalam kesusahan. Coba saudara praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Menghibur orang lain dalam kesusahan. Jangan untuk kesusahan untuk diri kita terus, saudara. Jangan kita berpikir terus, oh, hidup saya susah, hidup saya menderita, hidup saya bla 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 bla, saudara. Hidup kita seperti ini, saudara. Semua fokus kepada diri sendiri, saudara. Padahal Tuhan sudah lengkapi perbuatan baik dalam hidup kita untuk kita berikan kepada orang lain, supaya cahaya terang itu bisa bercahaya bagi banyak orang. Dan orang banyak dimenangkan, saudara. Orang banyak dihiburkan, orang banyak dikuatkan lewat hidup kita, lewat kebaikan kita, saudara. Tujuannya satu, untuk memuliakan Bapa di surga, saudara. Dalam hidup ini kita memuliakan Bapa di surga. Yang ketiga, kekuatan dalam kebaikan itu membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, ketika kita bangkitkan rasa syukur kepada Tuhan untuk kekuatan kebaikan, saudara. Saya banyak lihat orang yang hidupnya itu dalam sulit apapun dia rasanya kuat loh, saudara. Senyumnya bagus, saudara. Ya, saya nggak tahu, saudara, isi hatinya, tetapi ada rasa syukur, saudara. Ternyata banyak orang yang lebih menderita dari kita, saudara. Mungkin seringkali kita bilang, oh, persoalan saya paling berat nih di dunia. Padahal orang lain jauh lebih berat banyak, saudara. Jadi dunia ini nggak ada yang menjadi takaran, saudara. Tapi setiap orang punya persoalan dengan kadarnya masing-masing. Ya, tinggal bagaimana dengan kebaikan itu menimbulkan rasa syukur kita, saudara. Ya, membangkitkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, dengan kebaikan yang kita perkenalkan, saudara, atau kita perlihatkan, saudara, itu menimbulkan rasa syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Ya, kekuatan kebaikannya itu luar biasa, saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Luar biasa kita punya Tuhan. Bukan hanya diperlengkapi dengan kebaikan, saudara, tapi dengan ucapan syukur juga, saudara, diperkaya, saudara, kita. Jadi kita tuh komplit dan kita sudah diperlengkapi dengan luar biasa oleh Tuhan, saudara. Tinggal kita mau apa enggak dengan kekuatan kebaikan ini, dengan kita timbulkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, supaya kebaikan hatimu dilihat oleh banyak orang. Ya, saudara kasih Tuhan.
Nah, inilah kekuatan kebaikan yang kita mau praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, kita mau Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Demikian firman Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita diperlengkapi oleh kebaikan daripada Tuhan. Biarlah satu pikiran hati kita mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Karena segala sesuatu berasal daripada Dia. Bahkan kita diperkaya dengan rasa syukur kita. Oh, terima kasih Tuhan. Mari saudara, seringkali kita melihat banyak hal, kita nggak membuat satu orang lain melihat diri kita, bahwa kebaikan kita dilihat oleh banyak orang. Kita bersembunyi. Tapi pada hari ini kita belajar untuk kita menyatakan kepada dunia, supaya terang kita bercahaya di semua orang, saudara. Dan kebaikan hati kita boleh dilihat oleh banyak orang, supaya Bapa dipermuliakan, saudara. Bapa ditinggikan, Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, saudara. Karena nggak ada apa-apanya hidup kita, saudara. Kita hanya bawa ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, hari ini kita mau belajar. Biarlah kebaikan hati kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Baik itu di rumah tangga, baik itu di manapun kita ditempatkan, kita boleh nyatakan kemuliaan Tuhan lewat kebaikan hati kita. Karena itu ada kuasa di dalam kebaikan itu, supaya Bapa dipermuliakan. Dan kita bisa memberitakan tentang surga lewat kebaikan hidup kita, saudara. Mari kita taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan bahwa kebaikan Kau lengkapi dalam hidup kami, Tuhan. Tinggal kami mempraktekkan supaya orang yang melihat hidup kami sebagai anak-anak-Mu menyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan. Engkau sedang dimuliakan, Tuhan. Ketika orang melihat, orang kagum akan kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ketika orang boleh melihat kami, Tuhan, orang boleh mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, aku percaya Tuhan. Biarlah ini juga Tuhan, kami boleh nyatakan kepada dunia, menjadi bagian hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Aku berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari ini, yang mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap jemaat-Mu, Tuhan. Muliakanlah nama-Mu, Tuhan, lewat hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama berkata amin. Haleluya. Nah, sudah sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita siapkan hati kita. Kita mengucap syukur bahwasannya Tuhan mau mati bagi hidup kita. Kita renungkan salib Kristus. Kita makan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Muliakanlah Tuhan dalam setiap hidup kita. Biar Tuhan memberkati. Selamat menikmati perjamuan. Haleluya.